Oke, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini bahannya kami yang menanyakan ya. Dibantu dari operator. Ya, ya, Ibu Bapak sekalian, seperti tadi udah banyak disampaikan sebetulnya oleh Mas Tomo, Mas Mayong dan apa namanya beliau berdua sudah menyampaikan ada membicarakan soal sampah ini kita sudah cukup lama ya karena kalau di Jogja itu darurat sampah sudah sejak tahun lalu. Kita juga mendengar tentang darurat sampah di Bandung berapa tahun yang lalu ya. Di Bandung juga darurat, semuanya darurat ini. Jadinya apa namanya darurat sampah di Indonesia mungkin kira-kira begitulah. Berbagai macam em, apa jalan keluar untuk penanganan sampah juga juga sudah sangat banyak, sudah banyak diseminarkan, juga banyak diuji cobakan gitu. Em, iya, mungkin siang ini saya dan Mbak Sekti nanti akan lebih lebih banyak berbagi ya apa yang coba kita lakukan gitu. Berkontribusi pada program-program pada upaya penanganan sampah khususnya sampah sampah kalau istilahnya apa namanya solid waste ya, sampah padat gitulah terutama terutama plastik. Nah, saya nanti tidak akan banyak apa namanya eh, kalau dibilang sebagai narasumber, mungkin ini pemantik diskusi saja lah. Karena saya yakin ada banyak peserta yang juga dari DLH itu ya, sudah banyak berpengalaman juga, praktisi juga tentang pengelolaan sampah ini. Jadi kita berbagi saja, kemudian kami bertiga memantik saja, terutama dua pakar-pakar yang setelah saya, kalau saya bukan pakar di persampahan sebetulnya. Saya baru beberapa tahun ini terlibat di program penanganan sampah di WWF Indonesia. Nah, Mbak Sekti, Mas Yusuf, saya kira nanti akan lebih banyak bercerita soal apa namanya technically gitu, apa yang bisa dilakukan, triknya seperti apa dan apa namanya pembelajaran-pembelajaran dari berbagai program yang telah berjalan ini seperti apa. Lanjut, Mas Operator, slide berikutnya. Nah, ya. Ini tadi gambarannya sebenarnya kalau kalau kita lihat sungai gitu ya di sungai sekarang kita juga di sungai-sungai kita terutama di kota di desa juga sudah mulai karena penanganan saprok apa namanya fokus penanganan sampah selama ini lebih banyak berkonsentrasi di perkotaan sehingga saya menurut saya menarik sekali nih judul judul webinar siang hari ini perkotaan dan pedesaan. Sayangnya eh, saya kami mungkin ya saya dan Mbak Siti akan banyak banyak bercerita penanganan sampah di perkotaan ini karena memang selama ini orang lebih banyak apa namanya fokus pada penanganan sampah di perkotaan. Lanjut Mas, lanjut aja. Oh, oh. Yang ya tadi sudah disampaikan juga sebetulnya oleh Mas Tomo maupun Mas Mayong ya. Kalau kita melihat angka itu agak mengerikan. 60 juta ton per tahun. Kalau kita bagi jadi per bulan per hari itu berapa berapa truk tadi yang yang ditimbulkan oleh apa namanya timbulan sampah dari kita di Indonesia. Nah, satu yang dari sini yang saya pengen highlight sebetulnya dari timbulan-timbulan sampah yang ada Indonesia ini juara di dua hal. Satu itu plastik karena penggunaan plastik sekarang ya ya selama beberapa apa namanya beberapa waktu dekade mungkin ya kita sudah sangat terbiasa untuk banyak menggunakan plastik untuk semua segi kehidupan kita. Ketika gaya hidup yang sudah mulai baik sekarang sebetulnya ya. Orang sudah terbiasa kemudian membawa tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, tapi itu seringkali masih dianggap aneh. Nah, selama ini kita juga kalau kita bicara plastik, kita selalu bicara em, apa namanya? Timbulan plastik oleh kemasan dari produk-produk yang
yang dibuat oleh perusahaan besar. Karena misalnya kalau kami di WWF kami menyebutnya kita selalu melihat FMCG sebagai penimbul sampah plastik yang sangat besar. Tetapi beberapa waktu terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, kita melihat bahwa em, yang harus juga diwaspadai, kalau produsen besar, pemerintah juga sekarang sudah mulai aware dan mulai juga menerbitkan peraturan tentang extended producer responsibility misalnya. Produsen harus menarik kembali plastiknya. Nah, problemnya adalah untuk UMKM. Sekarang kalau ini yang sederhana saja, kita semua sehari-hari sekarang akan mudah sekali menjumpai toko kemasan, yang toko plastik itu di kanan kiri kita. Di Jogja misalnya di rumah saya di Jogja itu hampir tiap 200 meter atau 300 meter itu kita bisa lihat ada toko kemasan kecil di situ. Nah, eh, konsumennya tentu kita semua gitu. Dan ini menjadi apa namanya penggunaan sampah yang luar biasa. Belum lagi sekarang marketplace ini sangat apa namanya sangat eh, merajalela, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sekarang. Di marketplace ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita bicara marketplace nggak ada yang salah sebetulnya. Transaksi yang lebih mudah, kemudian seringkali juga lebih murah dan lain-lain. Tetapi efek sampingnya kalau kita lihat kita beli barang, saya sebagai salah satu pengguna marketplace kadang-kadang nggak bisa gitu untuk kemudian memesan tolong jangan pakai apa itu bubble wrap, karena otomatis ketika kita beli sesuatu dari marketplace seringkali yang muncul barangnya kecil gitu segini gitu, paketnya sak buah gitu, isinya bubble wrap semua. Dan itu memang murah gitu untuk mengamankan dengan di apa namanya di ekspedisi dan lain-lain. Tetapi itu menimbulkan tambahan timbulan sampah yang begitu besar, khususnya di sampah plastik. Nah, ini plastik satu hal, apalagi kalau khusus saya sekarang, kalau beberapa tahun yang lalu kita banyak bicara tentang kresek gitu ya, plastik sekali pakai itu yang sangat mengerikan gitu, sangat banyak. Kemudian juga botol minuman. Nah, ini sekarang kalau botol air mineral saya kira em, pemulung sudah nyari kok, pasarnya sudah ada, supply chain-nya sudah ada. Nah, bubble wrap ini yang kemudian jadi masalah sangat besar. Mungkin kita harus studi juga kalau kita sekarang mengatakan bahwa sampah plastik itu 18%, sekitar 18% dari total sampah, dengan maraknya marketplace sejak sejak apa namanya beberapa tahun terakhir, itu apakah itu akan naik atau tidak gitu. Kalau dari tonase mungkin tidak naik karena bubble wrap itu ringan ya meskipun gede gitu. Nah, selain itu yang menjadi concern yang cukup besar, juara kita kedua adalah food waste. Food waste ini luar biasa. Food waste ini menjadi kira-kira 40% kalau kalau data kita, 40% sampah kita adalah food waste. Kami sekarang juga mengembangkan ada satu program yang mencoba mengatasi itu. Tetapi mengatasi di hilir itu luar biasa ya. Kita semua sudah punya ilmunya lah. Kalau yang namanya food waste itu dipilah, kalau dipilah itu dipilah nanti di depan rumah kita kalau kita punya halaman, kalau kita punya tanah tersisa gitu ya, kebetulan tempat tinggal saya di Jakarta saya nggak punya tanah tersisa, jadi saya bingung juga ini mau bikin apa namanya eh, mau mengkomposting sampah makanan saya di mana. Nah, food ini terutama ketika kita sekarang apa namanya banyak mengkonsumsi, pola pola konsumsinya berubah menjadi eh, membeli makanan jadi dengan GoFood lah, Grab apa segala macam itu. Nah, sampah ini akan menjadi semakin banyak, food waste ini akan menjadi eh, semakin banyak karena seringkali kita tidak bisa ngarani misalnya ya. Kalau saya datang ke warung gitu Mbak saya segone setengah aja gitu. Tapi kalau kalau GoFood itu seringkali susah gitu ngomong segone seperempat gitu. Harganya sama ya, sakarepmu ning saya minta segone sidik gitu. Itu juga agak susah. Ini salah satu yang apa namanya dua hal, saya kira tadi satu plastik, yang kedua food waste yang harus menjadi perhatian karena itu ditimbulkan oleh rumah tangga dan volumenya semakin membesar, semakin
membesar. Nah, em, khusus untuk sampah plastik, kenapa kemudian WWF secara global kemudian melihat plastik ini menjadi problem karena plastik yang kita timbulkan di darat, yang kita buang di darat, itu tadi seperti disampaikan Mas Mayong atau Mas Tomo ya, dia terbanyak yang terbuang ke sungai, terlempar ke sungai, dan akhirnya ke laut, dan itu menjadi gangguan tersendiri bagi baik merusak baik itu ekosistem sungai maupun ekosistem laut. Itu menjadi catatan berikutnya. Lanjut. Nah, ketika kita melihat sistem pengelolaan persampahan di kita, Um, be- tahun 4 tahun yang lalu WWF memulai program Plastic Smart Cities atau No Plastic in Nature sebenarnya. Kita melihat awalnya kita mencoba memetakan problemnya apa. Tadi soal timbulan, yes. Yang kedua, bagaimana sampah ini dikelola. Nah, kita masih melihat di banyak tempat itu pengelolaan sampah dengan apa? Dengan paradigma kumpul angkut buang ini masih menjadi uh, pola utamanya gitu. Bahkan ya ya itu terjadi di perkotaan dan pedesaan ya. Di pedesaan mungkin enggak, mungkin lebih banyak diurus sendiri, dibakar sendiri atau di ini. Nah, di perkotaan yang kita lihat kumpul angkut buang ini menjadi senjata yang paling ampuh. Sehingga ujungnya TPA itu menjadi tulang punggung pengelolaan sampah. Akhirnya semua ke TPA karena ya caranya hanya kumpul angkut buang. Nah, begitu juga dengan kesadaran masyarakatnya, masyarakat rumah tangga untuk memilah itu juga juga em, masih rendah. Seringkali kita mengatakan begini, saya sudah milah, tapi mas gerobaknya nyampur lagi gitu. Iya itu fakta, tetapi di lain sisi, kalau kita lihat sekarang pengangkut sampah di Jogja yang saya amati di kampung saya saja lah di Sleman itu sebetulnya pengangkut sampah itu meskipun nyampur dia di situ milah juga karena dia ambil yang bisa dia dijual gitu. Nah, tapi itu akan lebih mudah mereka melakukan itu kalau dari rumah kita sudah memilah. Sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi terus terang saya harus jujur juga bahwa saya sendiri di rumah saya agak susah masih untuk sepenuhnya memilahkan organik di mana, anorganik di mana, kemudian eh, organik itu kalau yang basah itu, kalau yang ideal gitu ya, sampah anorganik bekas bekas wadah makanan itu kan mesti kita cuci dulu, kering baru dimasukkan ke anorganik. Tapi saya hampir yakin kita tidak ada yang melakukan itu. Nah, ini jadi masalah. Mungkin penanganannya juga menjadi khusus. Nah, ada infrastruktur pengelolaan sampah yang disebut dengan TPS 3R yang mulai bermunculan. Di situ dilakukan pemilahan, juga apa namanya dilakukan pengolahan untuk yang plastik bernilai tinggi itu dijual, kemudian apa yang organik itu juga misalnya dibuat untuk bikin maggot segala macam. Itu mulai mulai banyak. Tetapi kita lihat di beberapa tempat banyak TPS 3R ini dibangun tetapi tidak berfungsi. Nah, apa masalahnya di situ? Apakah koordinasi antara yang bangun itu PUPR yang memfungsikan mestinya DLH atau apa? Polanya macam-macam, sebabnya juga macam-macam. Itu kenapa dalam pekerjaan-pekerjaan kami nanti Mbak Setia akan banyak cerita, kita juga banyak bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk merevitalisasi TPS 3R yang ada. Gitu. Nah, ya tadi apa namanya TPA, ujungnya TPA kita melihat bahwa TPA itu eh, apa namanya sebagian besar sudah overload. Tadi Mas Mayong juga mengatakan atau Mas Tama ya piungan ditutup gitu. Begitu juga kalau kita lihat TPA di sekitar yang kami tangani ya di sekitar apa namanya Sungai Ciliwung mulai dari Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok dan Jakarta itu hampir semua TPA-nya sudah overload, sudah hampir overload. Apakah itu di Bogor, saya lupa namanya tadi. Nah, ada TPA baru misalnya yang dibuat juga kalau di apa namanya di Bogor itu ada Galuga, kemudian ada di Depok juga
ada di Cipayung ada TPA. Nah, ada juga TPA baru yang akan coba pengelolaannya lain itu di namanya di Nambu gitu. Kapasitasnya akan besar 23.000 ton. Kalau Jogja tadi 70 ton itu 23.000 tidak harian tapi total 23.000 ton tapi juga belum jalan. Nah, TPA kita bermasalah sebagian besar sudah hampir overload dan pemerintah juga sudah menetapkan untuk tidak lagi eh, apa namanya? Tidak lagi mengizinkan pendirian TPA baru. Nah, yang juga kalau kita melihat anggaran pengelolaan sampah. Kita sekarang apa namanya beberapa tahun mungkin mengenal apa yang jargon-jargon misalnya disebut sampah menjadi berkah, sirkular ekonomi gitu ya. Nah, eh, dari beberapa pembelajaran mitra-mitra kami di Jakarta maupun dari tempat yang lain yang berinteraksi kami berinteraksi erat misalnya di eh, Jawa Barat, di Bandung, di Banyumas di beberapa tempat, ujungnya yang namanya pengelolaan sampah ini tetap membutuhkan biaya. Pengelolaan sampah adalah cost center, bahwa ada circular ekonomi itu akan mengurangi beban biaya, tetapi jangan pernah di apa kalau sampai sekarang ya, kalau saya sih melihatnya jangan jangan pernah kita membayangkan bahwa pengelolaan sampah ini akan jadi bisnis yang menguntungkan. Dari semua rantai itu ujungnya pasti akan ada beban. Bebannya ada di mana? Nah, ini mestinya menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyiapkan anggaran pengelolaan sampah. Rata-rata 0,6% dari total anggaran di beberapa daerah. Kita mencatat hanya 6 provinsi yang menganggarkan pengelolaan sampah lebih dari 1%, yaitu di Kepri, Jabar, Banten, Kalimantan Selatan, Bali, dan Jakarta. Nah, itu pun eh, belum selesai, ya. Maksudnya itu pun sampahnya tidak menjadi selesai dengan anggaran yang segitu, dengan beberapa catatan tadi. Lanjut. Nah, eh, ya ini gambaran gambaran angka-angka statistik yang kita dapat kira-kira nanti ada kekhawatiran bahwa tahun 2008 itu daya tampung dan daya dukung TPA di seluruh Indonesia akan sudah akan penuh gitu, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu sebelum sebelum itu. Lanjut, Mas, supaya nggak terlalu lama. Nah, ini contoh saja potret alur pengelolaan sampah dengan studi kasus di Jakarta, Depok, dan Bogor. Ada satu yang menarik kalau di Jakarta sekarang yang sedang dikembangkan di tingkat RW itu sedang didorong bank sampah semua bekerja. Nah, belum semuanya efektif, tetapi relatif kalau kita bandingkan dengan di tempat lain, Jakarta ini sudah cukup apa namanya, sudah cukup serius untuk mendorong berfungsinya apa bank sampah di tingkatan RW. Juga beberapa TPS 3R yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jakarta, DLH Jakarta, baik itu di apa namanya Jakarta Utara, terutama ada beberapa TPS 3R yang sudah yang sudah yang sudah cukup berjalan. Kita lihat di sini alurnya apa yang kemudian masih ditangani pemerintah kalau di tingkat Jakarta di Bogor ya itu lebih banyak di tengah. Jadi pengelolaan sampah di hulu itu di rumah tangga sampai di tingkat TPS 3R sudah lebih banyak didesentralisasikan. Kemudian di tengah sampai hilir itu baru dikelola oleh Pemda. Nah, sepanjang rantai ini potensi kebocoran itu masih juga terjadi karena pengangkutan sampah masih dengan cara terbuka ya di kita masih semuanya dump truck terbuka dan itu kebocoran em, sampah-sampah yang terbang di jalan itu masih masih cukup banyak. Lanjut. Nah, em, kembali pada apa namanya apa sih yang ditimbulkan gangguan yang ditimbulkan dari sampah kita kami mencoba menampilkan foto-foto ini yang kemudian kalau dari sisi WWF ya karena WWF ini kan mengawali kiprahnya dengan konservasi spesies kita melihat apa yang ditimbulkan gangguan yang ditimbulkan oleh sampah ini di laut ini begitu begitu mengerikan gitu.
em, satwa mulai mulai harus berinteraksi langsung dengan sampah-sampah plastik yang sampai ke laut gitu. Sehingga kematian satwa atau keracunan satwa yang itu ujungnya juga kalau ikan ataupun apa namanya satwa-satwa laut yang dikonsumsi manusia itu akan kembali pada kita. Nah, secara umum ada beberapa gangguan. Kita semua tahu lah perubahan iklim. Apa namanya ketika ketika pengelolaan sampahnya itu di TPA buruk karena dia open dumping, ada emisi gas metan yang cukup besar, terutama dari sampah organik yang akan timbul dan itu menambah emisi gas rumah kaca. Kemudian kalau kita menggunakan pembakaran seperti sistem-sistem tradisional, ini masih banyak di desa-desa, itu emisinya juga akan cukup mengganggu, apalagi kalau penggunaan penggunaan plastik ini akan semakin banyak di desaan. Kemudian juga pencemaran darat di darat, em, apa namanya pencemaran tanah dan air tanah oleh sampah yang tidak terurai dan juga air lindi. Ini terutama di sekitar TPA juga lindinya luar biasa, di TPS 3R juga begitu. Di rumah tangga juga begitu ketika kita tidak hati-hati dalam mengelola sampah. Nah, pencemaran air dan laut itu tadi baik itu sampah plastik yang terbawa dari darat sungai ke laut ataupun eh, ada sekarang mulai mulai cukup signifikan itu namanya em, ghost gear. Jadi, di sini ghost fishing tapi itu ghost gear ya. Alat-alat penangkapan ikan yang kemudian menjadi sampah di laut itu juga semakin banyak. Tentu resikonya kemudian ke kesehatan masyarakat karena kontaminasi pangan oleh mikroplastik gitu. Dan juga kalau di darat apa namanya kontak eh, ada sarang nyamuk, tikus, lalat macam-macam yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit untuk kita. Lanjut. Saya akan coba percepat. Nah, ini em, ini hasil pengamatan kami beberapa waktu terakhir. Kami memulai tahun 2021 sebetulnya, tapi kita secara agak rutin 2022 kami melakukan kajian yang cukup menyeluruh. Ini sepanjang Kali Ciliwung, situasinya seperti ini. Beberapa titik sudah membaik, tapi secara umum ya masih masih cukup mengkhawatirkan. Ini gambaran saja supaya kita punya ini di sepanjang Kali Ciliwung di Jakarta. Mungkin kalau habis banjir terus hilang apa gimana ya? Saya juga belum lihat itu. Kalau habis banjir besar kayak kemarin tambah parah apa terus hilang ke bawah banjir, pindah ke rumah-rumah itu maksudnya. Lanjut. Nah, ini lebih beberapa apa namanya tipe mikroplastik yang kami temukan di Ciliwung pada saat penelitian. Ada fiber, granul, fragmen, dan filamen yang itu sumbernya juga masing-masing. Em, Kami sempat juga mendata merek sebetulnya. Produsen mana yang kemasannya itu paling banyak di sungai. Nah, kita dekati itu mereka gitu. Saya tidak mau menyebutkan di sini, tapi kita dekati para produsen yang mereknya itu masih kelihatan sampai di Sungai Ciliwung itu untuk mereka lebih meningkatkan komitmen mereka dalam pengelolaan apa namanya eh, dalam IPR-nya ya pengelolaan limbah apa namanya kemasan yang sudah digunakan kemasan mereka yang sudah digunakan mereka punya kewajiban tapi sepertinya belum belum banyak yang ditangani. Lanjut. Em, Lanjut aja ini kira-kira kita bicara angka-angka gitu seberapa parah nah seke apa namanya sekedar apa namanya sharing gitu apa yang WWF coba lakukan dalam berkontribusi dalam penanganan permasalahan sampah. Kita mencoba mendekati permasalahan sampah itu mulai dari lapangan sampai ke tingkat policy di global. WWF di tingkat global kami banyak terlibat di Global Plastic Treaty untuk mengurangi eh, eh, kesepakatan antar negara untuk mengurangi sampah, kemudian meningkatkan recycle dan apa namanya pelarangan material-material yang merusak gitu. Em, Kemudian juga mendorong EPR, Extended Producer Responsibility menjadi mandatori. Saat ini pemerintah Indonesia mewajibkan tahun 2029 itu para produsen untuk nanti Mas Yusuf lebih banyak bisa cerita
eh, apa namanya menarik kembali 70%, 75% kemasannya itu. Beberapa sudah eh, di kesepakatan-kesepakatan global ini juga selain antar negara yang salah satu yang didinamisir oleh WWF internasional dan juga kami terlibat adalah koalisi koalisi produsen itu juga mereka juga cukup mulai mau terlibat dan apa namanya menunjukkan komitmennya cukup banyak di lapangan gitu. Nah, salah satu di tingkat global juga bagaimana kita mensupport pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, itu di tingkat global, nah di tingkat lapangan nanti Mbak Sekti akan banyak cerita tentang Plastic Smart Cities, salah satu program besar yang dilakukan oleh WWF Indonesia di Jakarta, Depok, Bogor. Kemudian kita juga mengembangkan program yang more or less hampir sama di pulau-pulau kecil, ada di Alor, ada di Labuan Bajo, juga ada di Derawan. Dan juga sekarang kami juga sedang mengembangkan eh, lebih melihat point of view-nya dari sampah organik ini di Papua karena problem itu ternyata tidak hanya ada di Jakarta, tidak hanya di ini tapi juga ada di Papua juga. Saya kira itu setelah ini kayaknya Mbak Sekti ya. Boleh dilanjutkan langsung ya. Silakan Mbak Sekti.